Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu Listinanda selaku asisten dosen, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Abdul Muiz MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan makalah kita yang berjudul Investasi pada Saham Syariah. Sebelumnya, saya untuk memberitahukan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Ivan Tresna Fernita, yang kedua ada Nur Fauzia, yang ketiga ada Muhammad Najib Fikri, yang keempat ada Siti Alif Nurdana, dan yang kelima Nabil Abdullah. Baik, untuk membersihkan waktu, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar saham syariah. Saham merupakan bukti pernyataan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil. Investasi bersifat variabel, tergantung dan kemampuan investornya dalam mengelolanya. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal tersebut hendak berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam muamalah, konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah. Yang kedua yaitu tentang mekanisme investasi saham syariah. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai mekanisme transaksi pada pasar modal syariah. Jadi, di sini diambil rangkumannya bahwa mekanisme transaksi pada pasar modal syariah adalah tidak mengandung unsur ribawi dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli dan menjual saham secara langsung dengan melalui broker atau pialang, dan hal ini dapat memberikan bagi para spekulan kenaikan harga. Jika dilihat dari segi mekanisme transaksi antara syariah online trading system dengan sistem online trading konvensional tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari segi fitur yang diberikan pada syariah online trading system, terdapat perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat fasilitas margin trading. Yang kedua, tidak terdapat fasilitas short selling atau menjual efek yang tidak atau belum dimiliki. Yang ketiga, menerapkan cash basis. Transaction atau jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki. Dan yang keempat, pilihan saham yang dapat ditransaksikan hanya khusus untuk saham syariah Indonesia atau ISSI, serta terpisah dari saham-saham non syariah. Baik, begitu saja. Baik, di sini saya Intan Indonesia akan menjelaskan mengenai investasi syariah dan perkembangannya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri bisa ditemui berbagai macam bentuk investasi syariah. Di antaranya ada investasi properti syariah, ada reksadana syariah, deposito syariah, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada investasi properti. Investasi properti itu merupakan investasi yang investasinya itu tidak akan mati. Jadi banyak peminatnya. Salah satu contoh investasi properti yaitu tanah, rumah, kos-kosan. Nah, karena minim resiko dan semakin lama harganya semakin melonjak, maka investasi properti syariah juga banyak diminati oleh masyarakat. Selanjutnya ada reksadana syariah. Nah, berbeda dari reksadana konvensional, di reksadana syariah itu kita diizinkan untuk melakukan akad muamalah atau jual beli dan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Selain itu juga, reksadana syariah juga memiliki banyak kemaslahatan. Salah satunya yaitu pastinya bisa memajukan perekonomian dan bisa memberikan keuntungan satu sama lain dengan menekankan risiko sebisa mungkin dalam pasar modal. Nah, selanjutnya ada deposito syariah. Dan deposito syariah ini ditunjukkan untuk tidak adanya penggunaan riba dalam sebuah transaksi deposito. Untuk akadnya dilakukan dengan mudharabah dan keuntungannya diperoleh dengan bagi hasil. Nah, umumnya nisbah atau bagi hasil di investasi syariah itu 40% untuk perbankan syariahnya dan 60% itu untuk saham. Selanjutnya ada sukuk negara. Nah, sukuk negara syariah itu merupakan investasi syariah dalam bentuk surat berharga. Pasar modal itu ada dua macam, ada pasar modal syariah dan satunya itu pasar modal konvensional. Nah, bedanya apa? Pasar modal syariah pastinya menekankan akad-akadnya itu menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Satu instrumen yang sedang populer di Indonesia pastinya yaitu saham syariah. Mampu memberikan profit yang sangat menarik, kan dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Salah satu pilihan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan adalah dengan menjadi saham. Sedangkan saham syariah merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DSN MUI.
dan tidak termasuk dalam saham-saham yang memiliki KPSDA. Nah, pokoknya di Indonesia pasar modal syariah itu yang sangat pokoknya itu saham syariah karena menjanjikan profit yang menarik untuk para penanam sahamnya. Sekian pemaparannya di sini. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang saham dan kurvanya. Dari data grafik di atas, perkembangan indeks saham syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi beberapa kali penurunan yang dapat dikatakan tidak terlalu signifikan dari grafik di atas. Penurunan tertinggi pada tahun 2015, ISSI ditutup pada nilai 143,93, maaf tadi ada sedikit kesalahan, turun sebesar 14% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 166,77. Selain indeks harga saham syariah yang dapat dikatakan stabil dan cenderung terus meningkat, kapitalisasi pasar pada saham gabungan syariah juga berada dalam kondisi yang sama, tetap stabil dan cenderung meningkat. Yang kedua itu tentang kapitalisasi pasar ISSI tahun 2011-2019. Pertumbuhan kapitalisasi pasar secara year on year atau YOY pada bulan yang sama menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,1%. Penurunan terbesar terjadi pada tahun sebelumnya, tahun 2015, sebesar 13,3%. Hal ini menunjukkan bahwa saham syariah mampu merecovery dirinya dalam mengembalikan kestabilan kapitalisasi pasarnya dalam waktu yang cukup cepat. Dan kenaikan pada tahun selanjutnya juga dapat dikatakan cukup signifikan dalam menutupi penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua itu tentang indeks saham syariah tahun 2020 rupiah. Di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, harga indeks saham syariah ikut terkena dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saya akan menjelaskan tentang Jakarta Islamic Index atau biasa disebut dengan JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII atau Jakarta Islamic Index tidak lepas dari kerjasama antar pasar modal Indonesia atau dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Denarisa Investment Management atau PT DIM. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan JII. Jakarta Islamic Index adalah tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Sekian dari saya. Saya Siti Alifudjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII. Yang pertama adalah emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang dilakukan bukan memproduksi dan memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. Dan yang terakhir, tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Selanjutnya yaitu ada perhitungan indeks JII dilakukan dengan BEJ dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar. Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian akibat berubahnya data emiten yang disebabkan adanya corporate action. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.